Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadiniyah wa ala kulli nati sala ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu pelajaran daripada kitab Alala. Alala tanalul ilma illa bisittatin. Sa'un bika an majmu'iha bibayani. Kitab ini menerangkan daripada cara mencari ilmu, syarat mencari ilmu, dan syarat daripada suksesnya seorang murid. Sambil terus nulis, Pak Guru sambil menerangkan, alala tanalul ilma, yaitu artinya jika seorang murid, jadi seorang murid ingin sukses dalam mencari ilmu, yaitu ada enam syarat. Illa bisitatin, ada 6 syarat. Jadi seorang murid kalau ingin sukses itu ada 6 syarat. Sa'un bika an majmu'iha bibayani, dan saya akan menceritakan atau saya akan menjelaskan satu persatu syaratnya. Jadi kunci daripada suksesnya seorang murid yaitu ada 6 syarat. Apa? Yang pertama, seorang murid, seorang yang mencari ilmu, syaratnya 1, dukain. Seorang murid itu harus mempunyai pemikiran yang cerdas. Ya, seorang murid harus memiliki pemikiran yang cerdas. Jadi kalau ketika belajar itu harus pemikiran kita harus nyampe terhadap daripada apa yang disampaikan gurunya. Terus seumpama bagaimana Ustadz kalau ada seorang murid yang tidak nyampe pemikiran, maka perbanyak daripada belajar. Ya, perbanyak daripada belajar sehingga orang tersebut nanti perlahan-lahan akan menjadi cerdas sendiri pemikiran dan daripada pemikirannya. Jadi kitab ini menerangkan suksesnya terhadap santri, terhadap murid, yaitu ada 6 syarat. Yang pertama, santri itu harus cerdas, memiliki pemikiran yang cerdas. Kemudian syarat yang kedua, wahirsin, seorang santri atau murid itu harus sabar. Ini kunci yang kedua, ya. Kalau seorang santri, seorang murid kalau ingin sukses, maka apa? Lakukanlah 6 syarat. Yang pertama harus cerdas. Kedua, syarat seorang suksesnya orang yang mencari ilmu, yang kedua adalah sabar. Jadi Zahira, Mada, semua ini ya, kalau ingin sukses maka harus bersabar. Bersabar apa? 1, bersabar tentang pelajarannya, sabar daripada ketidaktahuannya. Sekarang kita tidak tahu, siapa tahu besok tahu ya. Kalau ingin tahu maka belajar, kuncinya itu. Kalau seorang kalau pengen kaya, kuncinya adalah apa? Bekerja keras. Kalau kuncinya seorang santri atau murid awalnya tidak tahu, terus kalau ingin tahu maka kuncinya apa? Harus belajar yang giat, ya. Waktunya sekolah, waktunya ngaji. Ini kita diberi resep oleh Rasulullah. Kita sudah diberi arahan oleh Rasulullah bagaimana cara sukses daripada seorang santri, seorang murid. Ya, tadi Pak Guru saya sudah menyebutkan
kunci sukses seorang santri itu ada 6. Yang pertama harus dukain, harus cerdas. Kedua wahirsin, harus sabar. Ya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu wastiba, harus semangat. Jadi orang santri, orang kalau ingin sukses itu satu, yaitu yang pertama harus semangat. Semangat dalam mencari ilmu, semangat dalam belajarnya. Ya, jangan pantang menyerah. Saya sekarang nggak bisa, saya sekarang sulit untuk hafalan. Maka harus semangat, jangan pantang mundur. Jangan pantang mundur ya. Pokoknya harus semangat. Itu kunci suksesnya. Terus kemudian meskipun lelah dari pagi sampai sore selalu sekolah, belajar, meskipun capek tetap harus sekolah, harus belajar. Karena apa? Karena generasi muda seperti kalian semua ini ya, ini kan termasuk generasi muda, penerus bangsa, masih muda, jadi harus semangat cari ilmu, itu harus bersungguh-sungguh. Karena Rasulullah bersabda, man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Jadi kalau bermalas-malasan nggak akan berhasil ya. Kalau ada orang yang ingin pintar, ingin cerdas, kemudian ingin mempunyai ilmu, tetapi bermalas-malasan, tidak semangat, ya, maka tidak akan berhasil orang tersebut. Maka kuncinya apa? Yang ketiga, syarat seorang murid atau santri ingin mendapatkan ilmu yaitu wastibarin, yaitu semangat. Kemudian yang keempat, syarat seorang santri ingin sukses yang keempat yaitu wabul gotin, harus ada biayanya ya. Contoh, semua itu harus ada biayanya. Sekolah memerlukan biaya apa? Untuk dibuat beli buku, untuk dibuat beli pensil, ya kan? Untuk dibuat beli kitab. Seumpama kalau sekolah mencari ilmu ini nggak ada biayanya, otomatis kita ngaji pakai apa? Kita sekolah pakai apa? Nggak ada buku, nggak ada pulpen, kemudian nggak ada pensil, ya nggak ada tas. Jadi semua itu harus ada biayanya ya, harus ada biayanya. Terus yang kelima, syarat santri yang kelima, wa irsyadi ustadin, harus ada guru yang mengajarinya. Ya, ini penting. Harus ada guru yang mengajarinya. Seumpama kalau ada santri gak ada guru yang mengajarinya, ya, maka akan tersesat nantinya. Ya, maka akan tersesat. Contoh seumpama di kelas ini sampean sendiri belajar, kemudian nulis sendiri, kemudian baca sendiri, tanpa ada guru yang meneranginya, tanpa ada guru yang menjelaskannya, maka akan tersesat, tidak akan tahu nantinya. Bahkan dalam kitab yang lain, di sana ada perkataan daripada Imam Al-Bustami. Beliau menyebutkan, wa man kana lahul ustad, man kana lahul ustad, ya, fa imamuhu syaiton. Barang siapa yang tidak mempunyai ustad atau guru spiritual, maka gurunya dia adalah setan. Maka hati-hati ya, barang siapa yang tidak mempunyai ustadz, tidak mempunyai guru, maka gurunya dia adalah setan. Kemudian ada lagi yang perkataan ulama yaitu wa man lam yakul lahul ustadz lam yaslah abadan. Barang siapa yang tidak mempunyai ustadz, barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka dia selamanya tidak akan pernah sukses. Jadi kalau ada seorang santri, ada seorang murid, tapi dia tidak mempunyai guru, tidak mempunyai ustadz, lam yaslah abadan, maka dia tidak akan pernah mencapai kesuksesan ya. Jadi syarat seorang santri ingin mencapai ilmu
dan tidak akan berhasil daripada santri tersebut kecuali menjalankan 6 syarat tersebut tadi ya. Yang kelima, wa irsyadi ustadin, orang santri harus mempunyai guru. Kemudian yang terakhir, yang keenam, watuli zamani, seorang santri harus belajar di waktu yang lama. Maksudnya gimana? Maksudnya kita tidak cukup belajar sehari 2 hari. Kita tidak cukup belajar 1 bulan 2 bulan. Ya, kita tidak cukup belajar 1 tahun 2 tahun. Jadi nggak cukup. Jadi butuh waktu yang lama. Ya, contoh Zahira pengen cerdas, pengen hafal Al-Quran, pengen hafal kitab, pengen belajar yang sekiranya menguasai semua kitab. Tetapi Zahira ini belajar dan ngajinya hanya cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, maka tidak bisa. Ya, mencari ilmu itu watului zaman, dalam waktu yang lama, nggak bisa waktu yang sebentar. Ya, paham? Nggak bisa waktu yang sebentar. Sekarang nggak bisa, siapa tahu besok bisa. Siapa tahu besok nggak bisa, besoknya lagi bisa ya. Intinya mencari ilmu itu tidak boleh berputus asa dan tidak boleh bermalas-malasan. Dulu juga ya, ada ceritanya dulu juga pada zamannya Rasulullah, ketika Rasulullah menyebarkan agama Islam. Rasulullah itu dulu ya, kalau sekarang belajar atau mengajar seperti ini enak. Kenapa? Nggak ada gangguan sama sekali. Kalau dulu zamannya Rasulullah ini berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ini cukup lama. Hampir 3 tahunan lebih secara sembunyi. Maksudnya Rasulullah ini belajar mengajari sahabatnya ini sembunyi. Kenapa? Karena kalau secara terang-terangan pasti Rasulullah sama orang Islam akan dibunuh oleh orang Quraisy. Karena dulu pada zamannya Rasulullah, ketika ada orang yang ingin masuk Islam, ketika ada orang yang belajar kepada Rasulullah, ingin belajar tentang Islam, apa yang dinamakan Islam, apa yang dinamakan iman, ketika itu kalau ketahuan sama orang Quraisy, pasti akan dibunuh, langsung dipenggal kepalanya seketika itu. Makanya sekarang enak belajar mengajar, ini enak, nggak ada gangguan sama sekali. Ya, siapa sahabatnya Rasulullah seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan banyak lagi. Ya, dan banyak lagi. Dan perlu dicatat dan perlu diketahui bahwasannya Rasulullah diutus di muka bumi ini yaitu satu, menyempurnakan akhlak. Rasulullah menjadi rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan apabila ada orang yang tidak memiliki ilmu, maka orang tersebut seperti hewan. Kenapa? Karena ilmulah kita bisa tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang enggak. Ya, lebih-lebih kalian semua harus belajar tentang masalah ilmu fikih. Ilmu fikih ini penting. Ya, ilmu fikih, bagaimana cara sholat, cara berwudu yang benar, terus kemudian bagaimana berpuasa, itu sangat penting. Sehari-harinya itu sangat penting. Ya, belajar ilmu fikih, karena ilmu fikih itu ilmu yang menunjukkan kepada kepada jalan yang hidayah, kepada jalannya Allah. Terus kemudian anil mar'i la tas'al wasal an qarini. Ya, tadi jelas ya, syarat kunci kesuksesan seorang santri, seorang murid itu ada 6 syarat. Yang pertama harus cerdas,
kemudian harus sabar, semangat, kemudian ada biaya, kemudian ada guru yang mengajarinya, dan yang terakhir harus waktu yang lama. Ya, harus waktu yang lama. Ini kunci suksesnya seorang santri. Kalau kalian salah satunya ini nggak dikerjakan, ya seumpama dukain ini cerdas. Kalau seumpama seorang santri memiliki satu sifat dari 6 sifat ini, satu cerdas lah seumpama, maka masih mendingan. Tapi kalau 6-6-nya ini tidak dimiliki oleh santri, maka kata ulama, la tanalul ilma, maka tidak akan berhasil. Ya, maka tidak akan berhasil. Karena keberhasilan seorang santri, kunci sukses seorang santri, yaitu ada 6 perkara. Illa bisitatin, ada 6 perkara. Yang pertama apa kunci seorang santri sukses? Yang pertama cerdas. Yang kedua sabar. Yang ketiga semangat. Yang keempat ada biayanya. Yang kelima ada gurunya. Yang keenam cari ilmu waktu yang lama. Insya Allah kalau kalian salah satunya ini dikerjakan, insya Allah akan menjadi orang yang sukses, menjadi santri yang sukses, menjadi murid yang sukses ke depannya, ya. Intinya 6 ini harus diterapkan daripada kalian semua, ya. Terus dilanjutkan lagi, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Ya, dengarkan. Anil mar'i la tas'al, janganlah kalian ini pandang orang itu hina. Jangan semata-mata kalian memandang orang ini hina. Contoh, mada memandang uji ini, oh uji ini ahli maksiat, ahli pendosa. Jangan pernah memandang orang itu hina. Hati-hati, ya. Jangan pernah ana khairu minhu. Jangan pernah kita merasa yang lebih baik daripada orang lain. Ini hati-hati, ya. Kenapa? Karena kalau sombong, ana khairu minhu, itu daripada sifatnya syaiton. Ya, sampean tahu semua, setan dulu itu ada di surga. Setan, iblis itu kekasihnya Allah. Ya, hafal beribu hadis, hafal Al-Quran, tahu semua jenis daripada ilmu. Itu iblis menjadi kekasihnya Allah. Tetapi kenapa iblis itu diturunkan daripada surga? Tahu kenapa? Karena penyebabnya itu sombong, tidak mau menyembah kepada Nabi Adam. Ketika itu Allah menyuruh iblis suruh bersujud kepada Nabi Adam, tetapi iblis tidak mau. Kata iblis apa? Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Adam. Maka ini hati-hati, ya. Jangan pernah memandang orang rendah, jangan pernah menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Kemudian jangan pernah sombong. 3 ini catat. Jangan pernah menghina orang, jangan pernah merasa baik, jangan pernah sombong. Ya, ini penting. Kenapa? Fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Kalau temannya kamu ini bagus, maka bagus pula lah akhlak kalian. Contoh gini, kalian bersahabat, berteman dengan akhlaknya yang baik, dengan akhlaknya yang bagus, maka kalian akan juga bagus juga akhlaknya.